Artinya apa? Dia pun ngeri jadi miskin kalau sampai dijadikan sebagai tersangka koruptor. Karena kalian menganggap Roy Suryo itu benar. Goblok. Menganggap Refli Harun itu benar. Tolol. Menganggap Anies Baswedan benar. Bodoh dan dungu. Ini saya harus mengaku secara jujur bahwa saya ini pernah menjadi pengagum dan pendukung Anies. Saya tidak menyesal, karena justru karena saya dulu mendukungnya, saya menjadi sangat mengenal apa yang saya pandang sebagai kejahatannya sekarang. Ada begitu banyak persoalan semasa dia menjabat sebagai gubernur. Dan 90% pendukung Anies Baswedan, pendukung Ganjar Pranowo setuju dengan adanya amnesti dan abolisi. Dari sini saja harusnya kita sudah paham bahwa rancangan undang-undang perampasan aset sengaja tidak ditandatangani karena kaum 16 dan 24% tidak menyetujui adanya hukuman bagi koruptor. Apakah selama ini orang-orang yang merasa berjuang untuk negara pernah bicara soal RUU perampasan aset koruptor? Tidak. Apakah kubu Roy Suryo CS yang katanya ngaku ilmuwan pernah menyelidiki tentang RUU perampasan aset? Tidak, bagi mereka itu tidak penting. Padahal bagi negara ini, bagi rakyat ini, bagi bangsa ini, RUU perampasan aset itu sangat penting supaya tikus-tikus yang selama ini menjarah kekayaan negara berpikir ribuan kali sebelum mereka mengambil jabatan sebagai koruptor. Tapi sepertinya memang kubu 16 dan kubu 24 tidak suka dengan adanya RUU perampasan aset koruptor. Mereka anggap itu tidak penting. Apalagi Anies Baswedan. Pernah nggak Anies Baswedan bicara soal RUU perampasan aset koruptor? Pernah tidak? Apakah dia peduli dengan RUU perampasan aset koruptor? Artinya apa? Dia pun ngeri jadi miskin kalau sampai dijadikan sebagai tersangka koruptor karena kasus-kasus yang pernah dia alami ketika menjadi gubernur. Ada kelebihan anggaran, kelebihan bayar, pembelian-pembelian ATK yang luar biasa. Bayangkan, beli tip-ek sampai miliaran, buat apa? Mau nip-ek matanya itu supaya tertutup, supaya tidak bisa melihat fakta. Buat apa beli pasir sampai 52 miliar? Barangnya pun nggak kelihatan. Pasir 52 miliar itu sangat banyak. Coba bayangkan 52 miliar pasir, sudah jadi gunung. Mana? Pasir buat apa? Beli penghapus pensil, padahal sudah tidak dipakai lagi pensil di era digital ini. Buat apa penghapus sampai miliaran? Pulpen sampai 15 miliar, buat apa? Mana sampah pulpen itu? Apa dibawa pulang oleh anak buahnya? Semua ke rumah. Dia buka toko semua anak buahnya. Itu lagi yang ada di Pak Rikrik itu. Apa Pak? Intinya apa? Isinya apa? Ya intinya kalau tidak salah itu perjanjian utang piutang barangkali ya. Siapa berutang, siapa yang diutangi? Ya pasti yang punya duit memberikan utang kepada yang tidak punya duit. Jadi Pak Sandi mengutangi Pak Anies? Kira-kira begitu, memberikan pinjaman kepada Pak Anies. Tapi Pak Jokowi yang tidak melakukan apapun disangkut pautkan dengan korupsi. Bahkan di email ke OCCRP seolah-olah Pak Jokowi itu koruptor. Tapi ketika OCCRP menyelidiki ternyata tidak ada kasus-kasus koruptor Pak Jokowi, malulah orang OCCRP. Dan sudah mengakui bahwa dia menetapkan Pak Jokowi sebagai finalis koruptor dunia itu karena adanya email. Bukan atas dasar bukti Pak Jokowi melakukan korupsi. Dan ini masih selalu dibahas, Jokowi koruptor, Jokowi koruptor. Goblok kalian itu. Buka mata, buka mata. Siapa penjahat di negeri ini? Siapa yang layak untuk diadili? Anies Baswedan, bukan Pak Jokowi. Kenapa dibolak-balik menjadi Pak Jokowi yang dituduh? Dituduh ijazahnya palsu, dituduh korupsi, dituduh tukang hutang. Memang kamu pikir presiden? Dan saya tidak mau itu. Saya akan terus melawan orang-orang jahat yang berusaha menghancurkan negara saya. Kalian pendukung 16 dan 24%, kok nggak malu? Kok nggak ikhlas kalah? Justru kalian ini membalikkan fakta seolah-olah kami yang menginginkan makar. Seolah-olah mendukung Pak Jokowi yang menginginkan makar. Seolah-olah Pak Jokowi yang menyebabkan chaos. Nggak malu kalian menuduh itu? Saya masih percaya intelijen kita itu bisa mendeteksi orang-orang yang berusaha membuat kegaduhan di negara ini dan orang-orang yang melawan orang-orang yang membuat gaduh itu. Saya yakin. Dan tidak mungkin provokasi kalian untuk menjatuhkan pendukung Pak Jokowi berhasil. Buat pendukung Pak Jokowi, jangan kalian takut dengan ancaman-ancaman mereka. Mereka itu berani mengancam kita karena mereka solid. Mereka saling support dalam kejahatan. Sementara kita untuk berbuat baik saja,
tidak saling support, sikut-sikutan, merasa paling berjasa, merasa paling oke, merasa paling membela Pak Jokowi, dan takut ketika disebut-sebut namanya. Ngapain takut? Memangnya kita mau berbuat apa? Memangnya kita terafiliasi dengan siapa? Takut itu karena kalian bukan pejuang. Pejuang itu tidak pernah takut, walaupun sendirian. Saya ingatkan kepada pendukung 16 dan 24%. Kalian tidak akan pernah berhasil menjatuhkan Pak Jokowi. Saya kasih tahu, tidak akan pernah berhasil. Ancaman-ancaman kalian untuk menjatuhkan Pak Jokowi sejatuh-jatuhnya beserta keluarganya dan pengikutnya tidak akan pernah berhasil. Kebenaran tetap akan menang. Kalian menganggap Roy Suryo itu benar. Goblok. Menganggap Refli Harun itu benar. Tolol. Menganggap Anies Baswedan benar. Bodoh dan dungu kalian. Kalau Roy Suryo orang hebat ilmuwan, Tifa orang hebat ilmuwan, Rismon orang hebat ilmuwan, Refli Harun memang benar-benar orang hebat yang cinta NKRI, mantan-mantan jenderal itu adalah orang yang cinta Indonesia. Tentu kalian akan mempertanyakan kinerja DPR yang selama ini terabaikan. Kita tidak fokus terhadap DPR. Atau jangan-jangan kalian mendukung DPR yang selama ini jual beli pasal, yang selama ini meminta jatah terhadap orang-orang pejabat-pejabat yang mengajukan budget tahunan. Kalian pikir saya tidak tahu? Setiap ada pejabat-pejabat, badan-badan meminta budget ditandatangani, kalian pun minta jatah kan? Tidak usah kepo siapa yang memberitahu saya, karena ini bukan lagi rahasia. Ini adalah rahasia umum yang semua orang boleh tahu. Amerika aja hutangnya banyak, apalagi kita. Dan mustahil kita bisa membangun tanpa adanya hutang. Kamu saja mau bikin rumah, hutang dulu. Kecuali kamu itu pengusaha yang tidak punya hutang. Pengusaha sukses, yang duitnya nggak berseri dan tidak terlibat hutang, baru bisa beli rumah cash. Hutang itu kan wajar, tapi selalu dibesar-besarkan.